Agnes Tompul, NIM M1 F118042. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan suspensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu evaluasi uji homogenitas, uji organoleptis, dan uji ukuran partikel. Yang pertama, uji organoleptis. Nah, uji organoleptis ini bertujuan untuk memeriksa bentuk, bau, rasa, dan warna sediaan suspensi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, metodenya dilakukan menggunakan panca indera. Lalu, ketidaksesuaian hasil dari uji organoleptis dengan spesifikasi yang ada itu dapat diakibatkan oleh ketidakseragaman distribusi bahan penyusun suspensi, pertumbuhan kristal, atau adanya partikel obat yang berubah. Nah, uji yang kedua merupakan uji ukuran partikel. Tujuannya memeriksa kesesuaian ukuran partikel terhadap parameter menggunakan alat mikroskop. Nah, di sini parameter yang baik pada ukuran partikel suspensi adalah 0,0005 sampai 0,010 mm untuk suspensi dan 0,010 sampai 0,05 mm partikel suspensi tervolkulasi. Nah, di sini semakin kecil ukuran partikel akan meningkatkan luas penampangnya sehingga daya tekan ke atasnya makin besar. Hal ini akan memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Nah, maka di sini dapat dikatakan bahwa semakin kecil ukuran partikelnya akan semakin baik hasil dari akan menurunkan kecepatan mengendap dari suspensi ini sendiri sehingga suspensinya akan semakin baik. Nah, untuk memperkecil ukuran partikel ini dapat digunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortil. Nah, ketidaksesuaian dari ukuran partikel dengan parameter yang ada itu dapat disebabkan adanya perubahan atau pertumbuhan kristal yang merupakan proses yang bisa tidak dapat dihindari oleh suspensi yang dibuat dengan metode dispersi. Pertumbuhan kristal di sini adalah terbentuknya partikel ukuran besar dari partikel-partikel kecil yang ada akibat perubahan suhu maupun saat penyimpanan. Uji yang ketiga merupakan uji homogenitas. Uji homogenitas untuk memeriksa ketercampuran bahan suspensi yang dilakukan secara visual terhadap parameter. Nah, di sini parameternya merupakan suspensi yang homogen akan memperlihatkan jumlah atau distribusi partikel yang relatif hampir sama pada berbagai tempat pengambilan sampel. Nah, di sini syaratnya suspensi ini harus lebih dulu dikocok baru diambil sampel untuk melakukan uji homogenitas. Nah, metodenya dilakukan dengan pengambilan sampel acak, kemudian diteteskan pada kaca objek, lalu diratakan dengan kaca objek lain sehingga terbentuk lapisan tipis. Jadi, evaluasi dari sediaan suspensi yang berikutnya adalah evaluasi dari massa jenis. Nah, massa jenis atau densitas ini merupakan perbandingan antara massa dari suatu zat dengan volumenya. Nah, fungsi dari kita melakukan evaluasi massa jenis ini adalah untuk mengetahui apakah massa jenis dari sediaan suspensi yang telah dihasilkan telah memenuhi standar mutu yang ditentukan atau belum, sehingga nantinya suspensi yang dihasilkan ini akan memiliki efek yang baik serta aman bagi pasien. Massa jenis sangat penting untuk diketahui karena dengan mengetahui massa jenis ini maka itu akan mempermudah dalam formulasi suatu sediaan. Serta dengan mengetahui massa jenis ini kita dapat menentukan apakah suatu zat itu dapat bercampur dengan baik atau tidak dengan zat yang lainnya. Bidang farmasi, massa jenis biasanya digunakan untuk mengetahui kekentalan dari suatu zat cair, serta dapat juga digunakan untuk mengetahui kemurnian dari suatu zat dengan cara menghitung berat jenisnya kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Jika massa jenisnya mendekati, maka dapat dikatakan zat tersebut memiliki kemurnian yang tinggi.
evaluasi massa jenis ini digunakan beberapa alat dan bahan, yaitu ada pignometer, neraca, serta aquades. Adapun cara kerja dari evaluasi massa jenis ini, yang pertama, pignometer kosong dan kering ditimbang. Lalu, aquades dimasukkan ke dalam pignometer tersebut sampai tidak ada gelembung pada tutupnya. Kemudian, timbang pignometer yang berisi aquades tersebut. Setelah itu, buang aquades tadi dan keringkan pignometer. Lalu, suspensi dimasukkan ke dalam pignometer tersebut dan pignometer yang berisi suspensi tadi ditimbang lagi. Setelahnya, dihitung massa jenis dari suspensi dengan menggunakan persamaan Rho sama dengan C dikurang A per B dikurang A dikali massa jenis air, di mana C merupakan berat suspensi di dalam pignometer, A merupakan berat pignometer kosong, B merupakan berat aquades di dalam pignometer, dan massa jenis air yang telah diketahui yaitu sebesar 1 gram per cm kubik. Ketika massa jenis dari suspensi tersebut telah dihitung dan diperoleh hasilnya, maka massa jenis dari suspensi tersebut harus memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Adapun syarat dari massa jenis suspensi yang memenuhi standar mutu adalah ketika si massa jenis dari suspensi ini lebih besar daripada massa jenis zat pembawa yang digunakan di dalam suspensi tersebut. Misalnya, dalam suspensi ini digunakan zat pembawa berupa air, di mana diketahui bahwa massa jenis dari air ini adalah 1 gram per cm kubik. Artinya, agar si suspensi yang dihasilkan ini memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, dia harus memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air, yaitu 1 gram per cm kubik. Kemudian, evaluasi dari sediaan suspensi ini yang berikutnya adalah uji kadar air, di mana uji kadar air ini dikhususkan untuk suspensi kering. Adapun tujuan dari uji kadar air ini adalah untuk menentukan kadar air yang terkandung dalam suatu zat, atau dengan kata lain untuk menentukan tingkat kekeringan dari suatu zat. Alat yang digunakan untuk uji kadar air ini disebut dengan moisture meter, di mana prinsip dari alat ini yaitu penimbangan dan pemanasan sampel, di mana sampel akan dipanaskan pada suhu tertentu sehingga kandungan lembab yang ada pada sampel akan menguap. Proses penguapan dikatakan selesai jika tidak terjadi lagi pengurangan massa dari sampel. Dengan kata lain, proses penguapan akan selesai apabila massa dari sampel itu telah konstan. Pun sumber panas yang dihasilkan oleh alat ini yaitu berasal dari lampu halogen. Ya, proses pemanasan dapat berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Kadar air yang boleh dimiliki oleh suspensi kering berdasarkan standar mutu yang telah ditentukan yaitu sebesar 4%. Jika suspensi kering tersebut memiliki kadar air yang lebih dari 4%, maka hal itu dapat mempengaruhi stabilitas dari suspensi kering tersebut, di mana nantinya akan terjadi perubahan warna, perubahan rasa, bau, bentuk, pH, serta konsentrasi dari zat yang terkandung di dalam suspensi kering tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai evaluasi dari kadar air dan massa jenis yang terdapat pada suspensi. Baiklah, saya Nadia Puspitadara di sini akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan suspensi, yaitu uji viskositas dan identifikasi zat aktif. Langsung saja kita ke viskositas. Pengertian viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar atau kecilnya gesekan internal fluida, di mana semakin besar viskositas zat cair, maka semakin dapat bergerak di dalam zat cair tersebut. Tujuan dari viskositas untuk mengetahui kekentalan dari sediaan suspensi yang kita buat. Macam-macam viskositas dibagi menjadi 3,
yaitu yang pertama viskositas spesifik, viskositas kinematik, dan viskositas intrinsik. Viskositas spesifik dihitung atau diperoleh berdasarkan perbandingan antara kecepatan aliran suatu larutan dengan pelarutnya. Sedangkan viskositas kinematik diperoleh dengan mempertimbangkan densitas larutannya, di mana viskositas spesifik dan viskositas kinematik dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Lalu yang terakhir viskositas intrinsik dihitung dengan perbandingan antara viskositas spesifik dengan konsentrasi larutan yang diekstrapolasi sehingga nilai konsentrasinya mendekati 0. Langsung saja kita ke contoh dari jurnal yang kami dapatkan. Dilakukan pengujian viskositas suspensi ibuprofen dengan menggunakan natrazol HBr sebagai bahan pensuspensi. Alat yang digunakan bisa dilihat di PowerPoint, yaitu Viscometer Stormer. Dan bahan yang digunakan adalah suspensi ibuprofen dengan berbagai konsentrasi natrazol HBr, yaitu 1%, 1,5%, dan 2%. Di mana disimbolkan dengan formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3. Setelah melakukan pengujian, dapat disimpulkan bahwa viskositas suspensi ibuprofen bertambah seiring bertambahnya konsentrasi bahan pensuspensi. Viskositas sediaan zat cair yang mengandung natrazol akan meningkat ketika suhunya rendah, makanya dan sebaliknya. Hasil yang paling baik yaitu formula 1 dengan rata-rata nilai viskositas yaitu 50,20 poise, di mana ini pun masih jauh dari nilai viskositas yang baik secara teoritis. Selanjutnya kita langsung membahas identifikasi zat aktif. Identifikasi zat aktif dilakukan secara kualitatif untuk memastikan bahwa bahan aktif yang tersedia di dalam sediaan memang benar-benar zat aktif yang kita inginkan. Metode dilakukan sesuai dengan yang tertera pada monografi sediaan dengan kandungan zat aktif tertentu pada Farmakope Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Akram Praja Sakti, NIM F1F1181029. Saya berasal dari kelompok 8. Di sini kelompok kami mendapatkan materi yakni berupa suspensi, di mana di sini akan saya jelaskan tentang uji stabilitas fisik dan evaluasi dari suspensi itu sendiri. Di mana untuk pembagian saya mendapatkan volume sedimentasi dengan jurnal yang kami gunakan yaitu uji stabilitas fisik dan evaluasi suspensi ibuprofen dengan bahan pansuspensinya yaitu berupa natrazol HBr. Baik, kita langsung mulai saja. Volume sedimentasi merupakan perbandingan rasio antara volume sedimentasi akhir dengan volume sedimentasi awal pada saat suspensi belum meledak. Untuk nilai volume sedimentasi yang baik yaitu F sama dengan 1 atau F mendekati 1. Lalu untuk cara pengerjaan berdasarkan jurnal yang saya gunakan, cara pengerjaannya yaitu diambil 10 ml suspensi ibuprofen lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur, lalu diberikan perlakuan tidak terkena cahaya dan diberikan pada suhu kamar. Lalu untuk pengerjaannya itu sendiri menggunakan rentang waktu yaitu lebih kurang selama 30 hari. Dan untuk hasil yang didapatkan yakni bisa dilihat pada tabel nomor 3 yakni sebagai berikut. Dari ketiga buah pengujian tadi yakni 10 ml suspensi dimasukkan dalam gelas ukur lalu diberikan perlakuan pada suhu kamar dan tidak diberi cahaya selama 30 hari. Terjadi penurunan secara signifikan pada nilai F ya, walaupun tidak terlalu jauh penurunannya tapi terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan konsentrasi ion yang berubah karena menggunakan pelarut yang berupa air. Baik, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Arsita, NIM F1F1 18008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dari waktu redispersi. Nah, waktu redispersi ini adalah waktu yang diperlukan oleh suspensi untuk terdispersi secara sempurna ketika dilakukan pengocokan setelah suspensi tersebut mengendap. Nah, uji redispersi ini dilakukan dengan cara sediaan suspensi yang telah diendapkan dikocok secara perlahan. Sediaan suspensi memiliki waktu redispersi yang baik apabila suspensi tersebut dapat terdispersi secara merata ketika dilakukan pengocokan maksimal 30 detik. Evaluasi sediaan suspensi berikutnya yaitu adalah uji pH. Pertama, kita buka terlebih dahulu elektrodanya. Kemudian kita masukkan elektrodanya ke dalam aquades. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan tisu. Selanjutnya kita nyalakan pH meternya dan kita kalibrasikan dengan cara memasukkan elektrodanya ke dalam larutan buffer dengan pH 7. Setelah itu kita kalibrasi dengan menekan tombol K. Setelah terkalibrasi pada pH 7, kita celupkan kembali pada aquades dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. Setelah itu, barulah elektroda tersebut dicelupkan pada suspensi yang akan kita ukur pH-nya. Dan dilihat parameter pH-nya itu pada pH meternya. Setelah selesai pengujian pH pada suspensi, kita harus membersihkan kembali elektrodanya, yaitu dengan cara mencelupkan elektrodanya pada aquades dan dikeringkan dengan menggunakan tisu dan menutup kembali elektrodanya. pH standar dari suspensi itu antara pH 5-7. Demikianlah tadi penjelasan mengenai uji waktu redispersi dan uji pH. Sampai jumpa.